Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, kelas mantap. Premier bisa dilihat foto masih mantap di PC ya kawan-kawan. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas. Sepertinya mungkin teman-teman kalau sudah lihat ini, apalagi logo yang seperti ini, pasti teman-teman sudah bisa menebak ya. Ini adalah serangkaian dari PC ya, High Performer, dan bisa juga di setting ultra. Nanti kita akan lihat hasilnya, bahwa tipe PC ini itu dirasa bisa memainkan game-game yang zaman sekarang ya. Cuman kita nanti akan menguji. Sebelumnya ini sudah kita buka yang kemarin ya. Setelah teman-teman melihat reviewnya mau ditandingkan yang mana. Nah, mau ditandingkan yang mana? Ini kita akan diuji dulu, di mana ini ada dua produk yang berbeda, AMD melawan dengan Intel. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, yang di sini adalah AMD Ryzen 5. Ini melawan ini ya, Intel Core i5. Ini masih generasi agak lawas kawan-kawan, generasi keempat. Kenapa kita menandingkan yang generasi keempat dulu, kok tidak langsung ke 9 atau ke 8? Karena kita sudah pernah menguji yang kemarin, Acer itu ternyata nggak jaminan ternyata nggak jaminan ketika generasi yang baru itu pasti mengalahkan yang lama. Coba kita akan uji ya. Mungkin menurut teman-teman unggul mana ya? Sebelum teman-teman menjawab pertanyaan, teman-teman harus wajib menonton karena punya dasar. Jadi ketika teman-teman punya dasar, YouTube ini dirasa nanti akan bisa menjadi pendongkrak semangat untuk membeli ya teman-teman ya. Jadi nggak sia-sia kita beli di produk ini, dipilih prosesor Intel atau AMD. Nah, nanti misalnya ini kalah, kita akan tandingkan ya. Kalau untuk segi harga lebih mahalan yang ini ya, itu soalnya sudah agak lama ya kawan-kawan ya. Untuk acuannya, jika teman lihat di internet ini di angka 57 dan ini sekitar di angka 60 lebih akan kita tampilkan ya di internet. Pokoknya dari internet bisa dilihat itu ya, bisa teman-teman lihat di mana Intel Core i5 4440 dengan gigahertz dari 3,1 turbo boost ke 3,5 quad core, itu dia mempunyai nilai senilai 58 ya teman-teman ya. Sedangkan di AMD Ryzen 5 3500 6 core atau 6 core, dia mempunyai nilai adalah 75. Gigahertz ini yaitu lebih tinggi daripada yang seri di sini. Ketika di sini itu turbo boost-nya sampai ke 3,3, di sini itu sampai ke 4,1 teman-teman. Jadi secara angka itu lebih tinggi. Namun kita nanti akan membuktikan ya ini ya, apakah sesuai dengan data atau tidak. Karena dalam data yang kemarin itu kita pernah menguji itu di Intel Core i5 itu di generasi 8 ditarungkan dengan Ryzen 5 itu unggul Ryzen 5. Tapi fakta lapangan Intel Core i5 generasi 8 itu unggul, itu nilai AMD Ryzen mengalahkan yang seri 3500 itu, mengalahkan dengan Intel Core i5 generasi keempat yang ada di prosesor 4440. Ini serinya 4440. Nah, akan kita buka speknya lebih dalam ya teman-teman kan, biar lebih jelas lagi. Sebenarnya ini di samping prosesor tersebut ada apa lagi? Nah, kita bacakan ya di sini ya. Ini adalah AMD Ryzen 5 dengan seri 3500 dengan 6 core prosesor dari gigahertz, 3,6 turbo boost-nya sampai ke 4,1 GHz. Sedangkan di sana adalah melawan Intel Core i5 dengan generasi keempat 4440 ya, 4440 dengan kapasitas gigahertz dari 3,1 sampai ke 3,3. Kalau kita lihat ini tipenya quad core, ini 6 core 6 core atau apa ya, turbo core. Jadi tinggian ini ya, tapi kita nanti lihat hasilnya secara dalam ya. Dan untuk motherboardnya di sini adalah menggunakan Gigabyte kawan-kawan. Di sini ada, ini serinya
B450 ya. Kelihatan Mas. Nah, di sini adalah B450, nanti kita detailkan. Terus yang di sana itu menggunakan GH81 dengan motherboardnya ASRock. Di sini gigabyte, yang di sana motherboardnya ASRock H81. Nah, terus motherboard tersebut di sini itu yang kelebihannya itu bisa menggunakan prosesor hingga seri ke Ryzen 9 kawan-kawan. Dari terendahnya AMD Athlon sampai ke AMD Ryzen 9. Terus yang di sana itu bisa sampai ke Intel Core i5 generasi ke-5 ya kawan, generasi ke-5. Jadi ini kan generasi keempat, generasi ke-5 atau Broadwell dengan Intel Core i7. Jadi yang seri mainboard H81 itu kalau teman-teman mau upgradable, mentoknya itu Core i7 generasi ke-5 atau Broadwell. Nah, dari sini sudah jelas ya kawan-kawan ya. Terus untuk masalah RAM-nya, di sini menggunakan RAM bawaannya sini adalah 8GB DDR4, dan di sana menggunakan yang Intel adalah menggunakan 8GB juga, cuman di sana adalah DDR3. Ini lamanya 8GB DDR4, di sana lamanya 8GB DDR3. Nah, terus dari VGA-nya ini ada sedikit pembedanya. Seri dari produk Biostar dengan Radeon RX 550 4GB, sedangkan yang di sana menggunakan VGA dari merek Zotac ya kawan-kawan, 750 Ti 2GB ya. Kalau kita lihat secara giganya tinggi ini ya, tapi coba kita nanti cari tahu, karena kalau dalam referensi internet itu selisihnya juga sedikit. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya, kita menggunakan data di internet ya versus Nvidia GTX 750 Ti 2GB vs Radeon RX 550. Nah, di sini dalam compare-nya ini winnernya yang Radeon RX 550 4GB. Datanya yang di Nvidia GTX 750 Ti itu dapat 50, dan di sini yang di RX 550 dapat 58 ya kawan-kawan ya. Jadi tapi kita belum tahu, nanti kita akan uji ya, bagus kuat apakah atau bagus apakah ya, sesuai data atau tidak. Kita akan uji di permainan gaming dan FPS-nya bagus mana ya. Nah, bisa dilihat ya selisihnya ya, seperti itulah selisihnya. Kita nanti akan mencoba ya menandingkan, dan di motherboard ini kita bahas juga itu terdapat slot SSD. Jika teman-teman ingin cepat lagi, carikan SSD M2 yang di sana itu pakai SSD yang biasa ya kawan-kawan, yang kayak laptop itu, harus laptop. Jadi kalau kecepatannya mungkin lebih cepat ini ya kawan-kawan, untuk masalah penambahan SSD-nya. Terus yang selanjutnya dari harddisk sendiri, ini sama semua, tidak memakai SSD ya kawan-kawan, memakai harddisk biasa 3,5 in. Bener tuh, memakai harddisk biasa yang 3,5 in. Nah, terus kita akan cari tahu, intinya teman-teman pilih mana, AMD atau pilih Intel. Nah, terus dari segi baik gaming, grafis, multimedia, kita akan coba menguji. Unit Komputer Magelang, pilihan tepat, harga hemat, mantap, salam teknologi. Oke ya teman-teman ya, tiba saatnya. Sekarang kita langsung ke segmen dari pertarungan, compare ya kawan-kawan ya. Kita akan motonya bagus, murah, berkelas. Nah, kita akan buktikan ya, coba bagus mana. Kalau dilihat dari teknologinya keren itu ya, tapi sebetulnya itu harganya, budgetnya lebih murah daripada itu ya kawan-kawan ya. Karena ini ya juga, kalau kita bisa bikin casing seperti itu bisa, tapi harganya nanti jatuhnya mahal banget. Kalau performanya itu keren, cuman itu kelas casingnya aja yang lebih mahal ya kawan-kawan ya. Oke, langsung saja ya, kita akan mencoba di tes Premiere ya. Ini nanti kita jadi apa, kalau ditarungkan dengan yang lainnya gimana, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini filenya disamakan, ini kita uji prosesor ceritanya. Nah, rata-rata kita menggunakan 225. Nah, nanti kita disetting semua sama 225. Oke ya, kita langsung coba ya kawan-kawan ya. Di prosesor AMD Ryzen 3500 ya, bisa dilihat ya, ini 225 ya kawan-kawan ya.
Yang sebelah sana juga kita lihat lagi. Sama ya, 225 ya. Oke, setelah kita samakan, langsung saja kita adu. Kita sudah siapkan di sini ada stopwatch yang dipegang oleh Mas Fajar ya. Ini bisa dilihat kawan-kawan. Dimulai dari 0000 ya. Oke. Langsung saja kita mulai. 1 2 3. Oke, kita sudah mulai ya. Kita lihat gigahertznya di sisi AMD berapa, Mas? 3,8. Yang di Intel 3,07. Yang di Intel 3,07, ini 3,8. RAM-nya ini makan berapa? 4,4. 4,4. Yang di sana 3,6. 3,6, berarti hematan di sana untuk masalah RAM yang di sini lebih tinggi ya. Coba kita lihat hasilnya untuk selesainya berapa. Itu ada yang keras, Mas ya. Oh, ternyata Ryzen 5 3500 unggul. Banyak banget selisihnya, ngeri. Selisih berapa ini? Ntar kita lihat, masih loading. Berarti termasuk sukses ya. Dan ini kalau kita lihat mesti mengungguli dari FX 6300. Push. Itu sangat cukup akurat datanya kawan-kawan. Dan ini produk masih baru. Ternyata prosesornya mengungguli ya dari Intel Core i5 generasi keempat. Bisa dilihat datanya ini. Berapa selisihnya? Di AMD mencapai 33 detik. Di AMD 33 detik 33 detik titik 52 ya. Ya. Terus di Intelnya Di Intel mencapai 50 detik. Berarti dalam hal ini unggul AMD sekitar 20 ya. Ya. 20% ya. 20% ternyata lebih baik kawan-kawan. Jadi dalam hal ini yang ada di internet itu acuannya bisa dikatakan benar. Dan selisihnya sedikit ya. Ini bisa dilihat selisihnya sekitar 20% ya kawan-kawan ya. Mungkin kita akan menguji yang lebih tinggi. Berarti kalau ini bisa dibilang kalah kawan-kawan, tidak rugi ketika merakit seperti ini ya. Ryzen ternyata dia melebihi dari Intel Core i5 generasi keempat. Nanti akan kita uji dengan yang generasi ke-7 bagaimanakah hasilnya, tunggu di video berikutnya. Nah, setelah ini kita akan melakukan uji dari gaming. Kita lihat, nah ini untuk masalah acuan gaming berarti hubungannya dengan FPS ya kawan-kawan, dengan VGA. Nah, untuk di internet itu bisa dilihat VGA-nya itu lebih tinggi dari sebelah sana karena dia memakai 4 GB RX 550, di sana sebenarnya 750 Ti Nvidia. Dia di ATI Radeon ya kawan-kawan ya. Coba kita langsung saja ke PES 2019. Nah, kita lihat settingannya ya kawan-kawan. Kita ceritanya ini pakai hack semua. Hack performa dengan 60 fps ya kawan-kawan. Karena di mentoknya di PES 2019 seperti itu. Nah, kalau untuk PES 2020 gimana? Kita agak kesulitan misalnya, tapi kalau ini sudah bisa di 2020 pasti bisa, kita jamin. Cuman agak penyusutan ya. Mungkin selisih 10% FPS ya kawan-kawan. Jadi kalau ketika ini misalnya 50 atau 60, berarti yang di 2020 itu sekitar 45% sampai 50. Karena lebih tinggi di situ di 2020. Kita lihat ya langsung ya. Ini adalah di 60 fps di AMD. Bisa dilihat full screen ya. Kita lihat spotnya ya. Oke, dia good ya di prosesornya. Bisa dilihat RAM-nya 8 GB, VRAM-nya 4 GB ya. Itu kelihatan ya kawan-kawan ya. Terus kalau teman-teman memakai 8 GB ini bisa jadi biru semua kawan-kawan. Ini harus